Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market naik sebesar 1,3%. Dengan total market cap mencapai di 3,37 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, untuk kondisi BTC sekarang overall masih cenderung sideways walaupun kemarin ya ada rally sebesar 0,61%. Tetapi kita bisa lihat dari hari Minggu masih di daerah situ-situ saja begitu ya. Apakah mungkin ini efek dari hari Senin dan Selasa kita belum ada data penting? Nah, tapi jangan lupa hari ini hari Rabu kita akan keluar satu data penting yaitu crude oil inventories. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 10 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Nah, mumpung udah ngomongin fundamental, kita akan langsung aja masuk ke news yang cukup bikin sport jantung ya. Sekarang Trump Trump akan mengirim senjata ke Ukraina. Waduh, ya jadi mulai lagi ke square one, katanya balik lagi ke square one. Ada apa ini? Ya coba kita bahas. Nah, jadi Trump atau lebih tepatnya US mulai merearm Ukraina. Ya, basically ya ini jadi polisinya kembali seperti ke masa-masa perang dingin ya, di mana pokoknya ada agresi Rusia, US ngeback lawannya begitu ya. Ya, dan alasannya kenapa? Alasannya karena sekarang Ukraina tidak bisa mendefend themselves begitu. Jadi dengan senjata ini mereka bisa defend themselves karena mereka baru saja diserang dengan cukup keras kalau menurut dari US begitu ya. Bahkan ada seorang spokesman dari Pentagon menyatakan bahwa ya ini ya is now sending ya, bukan berencana untuk sending tapi is sending, berarti sedang mengirim additional defensive weapons. Tapi ya untungnya satu ya, defensive weapons begitu. Jadi bukan roket untuk nyerang tapi untuk defensif begitu ya. Nah, ya tujuannya sekali lagi untuk biar bisa mendefend themselves dan supaya selama lagi itu bisa ya mereka bisa work on peace begitu dan juga meng-ensure the killing stops. Which is quite good. Nah, tapi ya apapun itu, Rusia akan melihat ini sebagai US mulai membantu lagi Ukraina begitu. Nah, apakah di situ akan menjadi ada friction antara Trump dengan Putin? Nah, kalau sampai itu terjadi akan sampai ke level apa begitu? Apakah US akan benar-benar sampai ngirim tentara ke sana? Waduh, kalau udah sampai kayak gitu not good lah ya. Jadi semoga cuma kirim saja senjata. Dan ini pun senjatanya defensive weapons menurut mereka ya, at least for now, menurut Pentagon defensive weapons begitu. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata dikirim bukan cuma defensive weapons gitu, tapi dikasih juga senjata untuk nyerang? Waduh ya. Ya semoga nggak kejadian lah, karena sampai sekarang kan US masih ya terakhir ya zaman Joe Biden itu hanya kirim senjata. Nah, kalau sampai benar-benar ada kirim pasukan ke sana, waduh ya ini konfliknya akan ekstra runyam menurut gua. Semoga Trump nggak melakukan hal itulah begitu ya. Nah, karena kalau sampai itu terjadi ya ada kemungkinan market akan sangat terpengaruh dengan konflik ini begitu ya. Nah, ya seperti yang kita tahu Trump sudah try to play nice dengan Putin ya. Mereka sudah melakukan ya mencoba untuk diplomasi, gentle words ya, dan juga bahkan ada pause juga untuk military aid ke Ukraine begitu ya. Nah, tetapi ya at least menurut CNN ya, Kremlin does not want peace. Ya Kremlin nggak mau perdamaian begitu, dan kayaknya Trump mulai secara pelan-pelan menyadari itu. At least itu menurut CNN begitu ya. Ya, dan yang mungkin sedikit besarnya adalah statementnya that Russia is an opponent. Ya, bahwa Rusia itu adalah musuh. Aduh ya. Ya semoga nggak sampai konflik terbuka begitu ya. Nah, setelah 6 bulan dengan diplomasi yang berjalan ya, ternyata Kremlin sekarang kembali lagi ya, dan ya demand-nya jujur ada aneh. Kalau lo perhatiin demand-nya tuh ekstrim ya. Yang pertama ya demilitarisasi itu normal lah ya, itu masih oke lah. Dan denazification, maksudnya gimana ya denazification? Apakah menurut Rusia Ukraina ini jadi fasis gitu ya, nggak ngerti lah, tapi intinya salah satu dimensinya adalah denazification of Ukraine, lifting sanction on Russia, lalu juga rescinding all lawsuits against Russia,
dan juga mengembalikan semua illegally seized Western based assets begitu ya. Dan ada beberapa lagi ya. Dan Ukraina berjanji untuk tidak pernah join NATO lagi, dan juga daerah yang sekarang dikuasai oleh Rusia ya, teritori Ukraina yang dikuasai oleh Rusia itu jadi milik Rusia. Waduh, ya udah kayak zaman perang dunia ke-1 aja tuh, Jerman dibagi-bagi ya. Intinya ini adalah demand-demand yang sedikit impossible begitu ya. Jadi aduh ya. Ya cukup menyeramkan lah, cukup menyeramkan. Dan semoga ini tidak berkepanjangan, semoga bisa ada jalan tengahnya, karena kalau sampai ini tembak-tembakannya kembali seperti zaman 2022 dan juga US ikut-ikutan di dalamnya ya, apalagi sampai mengirim pasukan ya, market nggak akan terlalu bagus begitu. Jadi ya kita berdoa aja lah, semoga ini mereka bisa berdamai lah gitu ya. Oke. Economic calendar tadi kita udah bahas. Sekarang kita kembali lagi ke chart. Untuk BTC ya masih di daerah situ aja sih ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan kembali ke reject lagi nggak oleh 109.503 begitu ya. Dan kalau kita di sini sudah terjadi golden cross ya. Sudah terjadi golden cross lagi. EMA 20 sudah di atas dari EMA 50. Ya kita lihat apakah EMA 50 akan menjemput ya ke harga running and then mungkin mantul. We'll see ya. Tapi intinya EMA 50 dan 20 masih nahan sebagai support. So overall still good ya secara TA. Tapi fundamental ya lumayan mulai ada sakit perut sedikit lah ya. Oke, next kita masuk dulu ke ini ya. Kita masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini kembali menguat ya. Jadi ya saat kembali menguat, tapi menguatnya dengan catatan ke-reject oleh EMA 20 ya. Next untuk BTCD kita bisa lanjut lagi turun. Wah, ALTS mulai dikasih nafas nih ya. ALTS mulai dikasih nafas. Apakah BTCD akan retest ke EMA 50? We'll see ya. Tapi kita bisa lihat di sini balance sheet masih sama ya. Yes, balance sheet masih sama, belum ada perubahan juga. Ya, gua tetap akan ingatkan lagi ya, selama masih QT, keep it 60-40 begitu ya, keep it 60-40 gitu, karena ya udah berapa sering sih kita dikasih PHP kan ya, dikasih PHP ujung-ujungnya BTCD-nya naik lagi ya. Ya selama itu masih terjadi, masih QT seperti ini, jangan go crazy on alts begitu ya. Dan lagi pula nggak perlu go crazy on alts juga kalau sampai kita masuk ke altcoin season gitu ya, si balance sheet mulai netral, itu 40% juga udah gede kok. Itu akan otomatis membengkak sendiri kok. Jadi nggak perlu khawatir begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus
deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin bagi posisi short yang agresif lagi-lagi belum kena target TP ya. Masih boleh di hold, masih boleh ya karena memang struktur resistennya masih nahan juga ya tempat kita buka posisi shortnya. Nah, jadi ya buat yang agresif ya monggo boleh ditahan, target TP-nya masih sama di 107.274. Tapi gue ingetin hari ini ya kita ada data penting. Jadi mungkin bisa ada extra volatility ya. Jadi buat lo yang agresif ini minimal pasang SL ya, jangan sampai nekat. Oke, next kita masuk aja ke posisi spotnya. Untuk posisi spot ada di angka 107.274. Lalu ada di EMA 50 dan 20 yang kita jadikan satu aja karena cukup dekat ya. Dan yang ketiga di 106.238. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi long kita kemarin profit ya. Mau yang konservatif maupun yang agresif. Yang konservatif, medium dan agresif ya. Karena kan ada medium juga di sini ya. Nah, buat yang konservatif ya di sini sudah profit sebesar 0,68 ya. Buat yang lebih medium risk lah ya itu 2,33. Buat yang agresif profitnya sebesar 3,33%. Ya, jadi tergantung lu yang mana tipenya ya. Nah, oke ya kita udah dapat posisi long dan udah profit. Nah sekarang kita juga sudah kebuka posisi short. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2619. Nah posisi short kita ini, nah target TP-nya sama nih. Ada beberapa jenis resikonya ya. Ada yang konservatif di sini, yang lebih agresif di sini ya. Kalau mau lebih agresif lagi boleh di 50 lah ya. Jadi gitu aja kurang lebih ya. Yang pertama buat yang lebih konservatif di 2593. Ya buat yang lebih agresif di angka 2592 dan yang paling agresif di angka 50 begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup futures di Ethereum ya, overall quite profitable ya. Belakangan ini ETH lumayan oke nih ya. Posisi short di sini profit, posisi long di sini profit ya. Di sini short sekali mungkin rugi tapi long di sini juga profit lagi. Jadi not bad ya. Nah untuk posisi spotnya ada di angka 2552, lalu juga ada di MA 50 dan di MA 200 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya jangan dari gua adalah dia yang gua berapa kali ya gua mulai ngeliat di sosmed, di Twitter gitu, di luar maupun di dalam negeri mulai banyak yang cukup deterministik gara-gara BTCD begitu ya. Wah, ini nih waktunya altcoin season ya, kali ini beneran. Waduh ya. Kenapa ngomongnya kali ini beneran? Karena udah salah berkali-kali gitu. Ya di sini salah ya. Di sini salah. Ini enggak terlalu lah ya. Nah, di sini nih, di sini salah ya. Jadi please ya, gue ingetin sekali lagi. BTCD turun itu bukan berarti kita pasti masuk ke altcoin season. Begitu ya, karena kalau begitu caranya kita udah kejebak berapa kali gitu. Dan tanya deh ke orang-orang yang all in di alts, yang semua portonya alts ya di zaman-zaman November sampai ke Desember, sekarang portonya gimana? Merahnya nggak main-main begitu. Jadi ya ini adalah memang jebakan-jebakan market ya, atau bisa juga kita sebut sebagai ini market sedang bebersih ya, sedang bersih-bersih. Market tuh nggak tahu kenapa sangat suka untuk menggorok orang-orang yang over leverage. Dan over leverage itu bukan cuma urusan futures loh. Spot pun bisa. Ya, jadi definisi over leverage secara spot itu apa? Lu kebanyakan altcoins di masa-masa QT. Begitu, di masa-masa yang jelas ya. Di mana masa-masa yang jelas ini secara macroeconomics nggak terlalu bagus untuk alts. Dan ini proven. Lu lihat, setiap kali kita turun balance sheet-nya ya,
lu pegang alts kalah sama BTC banyaknya. Walaupun ada lah 1-2 yang mungkin, oh enggak bang, ada nih altcoins yang menang. Iya, 1-2 kan. Paling berapa banyak sih? Ya, persentasenya berapa banyak? 1/1000. Nah, lu mau take that chance? Ya kalau mau ya silakan, boleh saja. Maybe you're not that good at math. I mean, I'm not good at math. Tapi kalau 1/1000, siapa yang mau ambil resiko itu? Ya kan? Ya cuma pemain lotre yang mau seperti itu kan. Ya makanya gue sempat ngomong kemarin di video ya. Orang yang gila-gilaan all in semuanya di alts ya. Waktu lagi masa-masa QT itu kayak pemain lotre. Oh bisa tuh, ada tuh buktinya yang menang tuh, lihat tuh di TV. Walaupun zaman sekarang kayaknya udah jarang di TV ya. Tapi maksudnya ada tuh yang menang lotre. Dapat kaya tiba-tiba ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya 1/berapa? Resiko, bukan resiko tapi possibility lu dapat berapa persen. Begitu. Berapa banyak orang yang kasarnya beli lotre begitu kan? Ya, nah dari sekian banyak itu, nah lu hitung chance lu. Sama kayak di sini. Lu lagi QT berharap ada altcoins yang bisa boom ya, wah, terus tiba-tiba bikin lu kaya, itu nggak jauh beda sama lu main lotre. Kalau lagi QE itu berbeda lah, itu resiko yang bisa terukur begitu. Tapi kalau lagi QT lu resikonya berlebihan. Gitu, resiko berlebihan dan juga secara statistiknya kecil sekali kemungkinan lu menangnya. Begitu. Ya. Ya makanya jadi ya gue harap lu tidaklah melakukan itulah. Gue harap lu nggak main lotre di market begitu. Karena gini loh, ini satu statistik yang mengerikan, lu coba cek. Ya gue pernah baca. Kalau nggak salah 80-90% ya, gue lupa lah pokoknya ya antara 80-90% orang yang menang lotre. Ya, ini udah menang loh, udah menang. Kembali miskin lagi. Kembali ke kerjaan mereka lama lagi gitu. Kenapa? Karena tidak siap dengan uang tersebut. Itu dan itu beneran terjadi. Ada salah satu teman satu yang seperti itu, dia hoki, dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kripto sama sekali, ya. Terus dibilang dia pernah dengar ada suruh beli ini. Ya waktu itu lagi nge-hype 2021 kan. Wah, memes ya. Ya udah dicoba beli. Taunya cuannya nggak main-main, sampai dapat 300 something juta lah, gue lupa buntutnya, pokoknya depannya 300 something. Wah, langsung sultan tiba-tiba beli ini beli itu, ke Bali setahun 3 kali atau 4 kali. Wah, mantap gitu ya, clubbing di Bali. Wah, udah kayak punya triliunan aja begitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Nggak sampai setahun habis. Malah lebih ironis sampai minus. Nah, jadi artinya apa? Orang yang menang lotre, ya, orang yang menang di memes itu mentalnya tidak siap untuk investasi. Mentalnya memang mental pejudi, mentalnya pemain lotre. Jadi lu jangan berharap, oh gue cuma perlu go hoki nih, udah go hoki, good life is ahead of me. Bullshit. Nope, the statistic says otherwise. Para pemenang lotre yang besar sekalipun itu ya, besar sekali menangnya, itu 80-90%, gue lupa specifically ya, waktu itu ada satu research lah ya, 80-90% kembali ke poverty, kembali ke miskin lagi, kayak gitu. Ya, jadi ingat, lu cuan pun mindsetnya salah, kacau. Ya, mindset yang salah itu seperti racun, ya, racun dalam hidup lu. Lu mau hoki berapa kali pun akan habis sama mindset racun lu itu. Begitu. Jadi ya baik lagi kalau ditanya, Bang, apa hal pertama yang harus kita ubah? Hal pertama harus kita work on saat kita mau investasi. Bukan TA yang ajaib, bukan ngerti fundamental sampai wah ngeletek di kepala gitu, wah sampai hafal. Enggak perlu. Yang paling penting itu ini mentalitas dan mindset yang tepat. Karena kalau mentalitas dan mindsetnya itu salah, lu mau paling hoki sedunia pun habis lagi. Begitu. Dan itu gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Gue tahu orang juga siapa. Gitu, ya. Dan gue ya gue juga kaget sama statistik lotre. Ya karena itu mentalitasnya sama percis para pemain meme coins yang nggak bener cara berpikirnya ya. Karena kalau mau dibilang gue juga main meme coins, tapi dengan resiko yang tepat. Begitu, resiko yang tepat dan dengan mindset yang tepat juga. Begitu, ya. Tapi yang mindsetnya salah, yang berharap tiba-tiba kaya di memes, tiba-tiba yang kayak kemarin tuh, ya. Hah, beli BTC, mana bisa kaya? Oh, harusnya beli ini dong, nih beli memes, bla ya. Ya, padahal kasarnya 1 dari 1000 yang bisa beneran bikin profit, begitu kan? Nah, mentalitas seperti itu tuh, nggak akan bisa. Lu dikasih cuan terus pun nggak akan bisa, gitu, ya. Jadi gue harap para newbies tidak punya mentalitas seperti itu, ya karena sayang sekali
di Indonesia mayoritas seperti itu mindsetnya. Gue harus ngomong mayoritas seperti itu. Ya, bahkan teman-teman gue yang lain pun yang nggak terlalu ngikutin kripto, rata-rata mentalitasnya seperti itu. Janganlah, jangan BTC, ntar aja nih, ini ada yang katanya murah banget loh. Sama kayak main lotre kan kayak gitu. Wah, enggak lah, ngapain investasi? Nih lihat nih, gue dapat nomor katanya bagus nih, kemungkinan menang. Ini nomor hoki, nggak beda jauh sama lu tebak-tebakan memes berharap tiba-tiba kaya, gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.